A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, marilah pengajian kita lanjutkan dengan materi, yaitu makanan dan minuman yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pengajian yang lalu telah banyak kita terangkan tentang masalah makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Sekarang kita lanjutkan minuman, ya, yang diharamkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219, ya, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang diharamkan minuman itu adalah al-khamru, ya. Al-khamru itu arak atau minuman keras, ya. Tapi yang termasuk khamr itu apa? Definisi khamr itu adalah ma khamarol akla, segala sesuatu yang dapat merubah akal, ya. Termasuk, ya, jenis sabu-sabu, ya, ganja, apalagi itu jenis-jenis, ya, itu jenis-jenis yang bisa merubah akal manusia, itu termasuk al-khamru ma khamarol akla, ya. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya, kan banyak orang-orang Arab yang masuk Islam, tetapi mereka masih belum meninggalkan kebiasaan, ya, yang dikerjakan pada waktu hidupnya. Kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu adalah minum minuman keras dan berjudi, ya. Nah, jadi pada waktu mereka itu masuk Islam, ya, tetap dia mengerjakan kebiasaan ini, ya, berjudi, ya, minum minuman keras. Dan itu dibiarkan oleh Rasulullah, ya, tidak dilarang. Karena apa? Kan dia baru masuk Islam, gitu.
Tapi setelah lama orang-orang ini masuk Islam, kemudian mereka bertanya kepada Nabi, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Rasulullah tentang arak dan judi. Begitu mereka tanya tentang bagaimana arak dan judi ini, begitu, maka firman Allah, kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnasi. Jawablah Muhammad bahwa arak dan judi itu ada manfaatnya, ya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan bahayanya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu jawaban pertama. Karena itulah maka hukum Islam itu yang dalam bentuk larangan itu tidak sekaligus dilarang, ya. Tapi hukum itu datangnya itu adalah dari sedikit demi sedikit, ya. Karena mereka baru masuk Islam, belum memahami Islam. Jadi jawaban Allah di dalam Al-Quran itu, mereka tanya, bagaimana sih sesungguhnya Nabi bahwa minuman keras dan judi ini? Nah, ini jawaban Allah itu kan tidak melarang. Kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnasi, bahwa judi itu ada manfaatnya. Jadi arak dan judi itu ada manfaatnya, tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kalau diteliti orang-orang yang terbiasa minum minuman keras, itu mesti ada manfaatnya, itu ada itu, ya. Lalu setelah minum, ya sumpek-sumpek, ya pikirannya sumpek, mikir utang gak iso bayar, ya gak iso turu, minum. Wah, kalau sudah mabuk teler, tertidur, ya bangun tidur katanya badannya enteng. Ya itu manfaatnya, itu enteng itu, ya. Ya. Sama halnya dengan judi. Judi itu ada manfaatnya apa? Lay menang terus. Ya. Kalau judi itu menang terus, bisa mengumpulkan uang, kan itu ada manfaatnya buat orang itu, ya toh. Ya. Akan tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, sekarang bahayanya minum minuman keras, banyak sekali itu, ya. Merusak pikiran, merusak fisik. Wah, itu kalau menurut penelitian ilmu kedokteran bisa merusak sel-sel otak, bisa merusak sel-sel darah dan sebagainya, ya. Nanti itu ada penjelasannya, ya. Nah, demikian juga judi. Judi itu bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya, ya. Karena itu negara kita Indonesia ini mayoritas penduduknya muslim, maka segala macam bentuk judi di Indonesia ini dilarang, ya. Kenapa? Bisa menimbulkan kerusakan, bahaya, ya. Bahayanya apa? Ya banyak sekali. Orang judi itu bisa menimbulkan kebangkrutan, bisa menimbulkan orang malas bekerja dan sebagainya, ya. Kalau di Malaysia itu judi itu dilehalkan, di sana ada tempat, jadi ada
tempat khusus untuk berjudi ya. Sama saja dengan di Amerika. Di Amerika itu ada satu tempat khusus untuk perjudian. Jadi buat itu yang namanya kota Las Vegas itu ya. Itu di situ tempat perjudian internasional ya. Jadi orang dari segala penjuru dunia itu ada di sana. Atau kalau di negara Afrika itu ada namanya negara kecil namanya Monaco ya. Monaco itu satu negara yang penghasilannya itu dari judi ya. Jadi di sana ya mungkin itu ya tempat hiburan-hiburan itu ya. Jadi kafe-kafe, terus tempat-tempat judi. Itu juga dari semua penjuru dunia itu. Saya pernah membaca satu brosur, ada seorang pengusaha besar dari Eropa. Itu pabriknya itu dibuat judi ya. Pulang habis tidak punya pabrik gitu ya. Jadi yang jelas bahwa judi itu jelas lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. Tapi orang itu kalau memang sudah kecanduan, ya itu berusaha bagaimana dia bisa berjudi. Ya. Di Indonesia ini dilarang. Banyak orang-orang yang usul supaya Indonesia ini punya tempat khusus judi yang dilegalkan. Diusulkan di Pulau Seribu. Wah, supaya Pulau Seribu itu dijadikan tempat khusus perjudian gitu. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ini melarang, bagaimanapun juga bahwa itu adalah merupakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ini tahapan pertama tentang masalah arak itu adalah adanya pertanyaan itu. Kemudian tahapan yang kedua ya. Setelah itu kemudian ayat Al-Quran turun lagi ya. Ini dalam bentuk tapi belum merupakan larangan nasihatnya. Jadi pertama itu penjelasan tentang masalah arak dan judi itu bahwa ada manfaatnya, ada bahayanya, tapi bahayanya lebih besar. Kemudian tahapan yang kedua di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 itu Allah berfirman, wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kamu mengerjakan salat sementara kamu masih dalam keadaan mabuk, begitu ya. Jadi pertama setelah dijelaskan tentang judi tadi dan arak, nah, pada waktu itu kan orang-orang Arab itu ya begitu itu, ya salat, ya mabuk, begitu ya. Jadi setelah sholat turun dari masjid minum-minum, gitu ya. Jadi ya begitu judi, ya, minum judi. Nah, kemudian setelah ini berjalan lama, padahal mereka kan sudah Islam, baru turun Al-Quran lagi, wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Kamu jangan sembahyang kalau kamu masih dalam keadaan mabuk, itu. Ini tahap yang kedua. Setelah lama mereka itu menjadi seorang Islam, sudah banyak memahami hukum Islam, imannya sudah agak kuat. Nah, barulah
Kemudian turun ayat berikutnya di dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keuntungan, ya. Barulah tahap ketiga bahwa khamr itu dilarang, ya. Rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu. Nah, ini tahapan yang ketiga. Jadi hukum Al-Quran, hukum Islam itu tidak langsung tapi bertahap, ya. Tahapan pertama penjelasan, kedua penjelasan, baru ketiga larangan. Jadi yang jelas bahwa namanya khamr dan judi ini adalah betul-betul bisa merusak segala sendi kehidupan manusia, ya. Bisa merusak kehidupan sosial kemasyarakatan. Sekarang ini kan negara kita Indonesia ini benar-benar berperang melawan narkoba, ya. Narkoba ini sangat membahayakan, bisa merusak generasi muda bangsa. Jadi kalau orang itu sudah terkena narkoba, ini hidupnya itu sudah, masa depannya itu suram, ya, kecanduan. Nah, akhir-akhir ini malah banyak polisi, ya. Polisi itu yang bagian melarang orang menghisap minum narkoba, sekarang malah polisinya sekarang yang menghisap narkoba. Repot Indonesia ini, ya. Ini malah aparatur pemerintah, aparat penegak hukum ini yang kesana kemari mencari narkoba, pengedar narkoba, pemakai narkoba. Justru yang menangkap orang narkoba menghisap narkoba sendiri. Ini ada seorang kapolsek, ya, kapolsek di Jawa Barat itu malah menghisap narkoba. Nah, yang terakhir kemarin itu ada polisi itu malah namanya apa? Kasat Reskrim Narkoba. Jadi polisi yang bagian ngurusi narkoba itu kan menangkap orang membawa narkoba berapa kilo dengan harga miliaran rupiah. Itu kan ditangkap, disita oleh polisi ini. Kemudian oleh polisi dijual. Loh, ini apa ini? Ini namanya polisi malah justru menjual narkoba. Ya, begitu itulah. Indonesia keaman-aman begitu, ya. Korupsi diperangi, tapi ada yang membela korupsi. Ya. Rekening gendut polisi, ya. Begitu diketahui oleh pers ada rekening gendut polisi, kemudian korannya
dibeli semua supaya enggak dibaca masyarakat. Ya, sekarang ini juga begitu. KPK itu satu badan yang ngurusi korupsi, memberantas korupsi. Nah, dulu yang milih itu juga DPR, tapi sekarang setelah banyak anggota DPR yang terkena ya diadili oleh KPK, maka sekarang DPR berusaha bagaimana untuk mengebiri KPK supaya tidak banyak berperan. Ya begitulah negara kita Indonesia ini, bulet ya, yang akhirnya sekarang yang menang ya koruptor ya loh. Jadi ya seperti kalau kita ini mendambakan negara yang betul-betul makmur, sejahtera, ini masih jauh Pak ya. Ya kalau kita mau kembali kepada Al-Quran ya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk Indonesia, pejabat, pemimpin dan rakyatnya benar-benar beriman dan takwa kepada Allah, benar-benar lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti akan aku turunkan kemakmuran yang turun dari langit dan timbulnya dari bumi. Jadi kalau ingin negara kita ini betul-betul negara yang makmur, gemah ripah loh jinawi ya, yang disebut baltatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini harus iman dan takwa yang benar-benar. Nah, sekarang ini masih jauh dari situ ya, masih banyak pejabat yang korupsi, DPR yang korupsi, tidak korupsi tapi ngentit, doa ya, ndak ngentit tapi nerima suap, nah, ya toh. Dan bulat saja. Coba kalau kita mengikuti persidangan Nazarudin, ya Nazarudin ngomong gini-gini, semua yang diomongkan, semua yang dituduh menolak ya. Biasanya orang itu kalau dituduh membantah, menolak, itu biasanya betul, itu biasanya begitu ya. Nah, jadi para bapak dan ibu sekalian, sekarang narkoba ini kita harus betul-betul mengawasi ya. Sebab sekarang begini, narkoba itu sudah masuk di sekolah-sekolah ya, SMP, SMA ini sudah kemasukan narkoba. Sekarang yang jenisnya itu jenis seperti permen saja ya. Itu diberi satu, diberi tok dulu, diberi kok enak, jaluk maneh kan begitu. Ini tujuan orang yang ingin merusak generasi bangsa. Kalau sudah diberi 3 kali ketagihan, golek kan gitu ya, golek mencari. Wah kalau sudah ketagihan ini, dah males segala-galanya dan tidak mau sekolah, tidak mau begini, ini kan akhirnya rusak. Karena itu maka orang-orang di Indonesia ini yang pengedar narkoba ya, yang produksi narkoba ini kan hukumannya kan hukuman mati ya loh, hukuman mati. Nah, ini semua negara-negara, saya kira semua negara. Tapi yang sering kita baca di surat kabar seperti Aceh itu yang dikatakan serambi Mekah, ini malah orang-orangnya banyak yang berjualan ganja ya, berjualan narkoba, dikirim keluar dari Aceh. Ya memang begitulah ya, sulitnya ya.
Karena itu maka Allah di dalam Al-Quran itu menerangkan apa sih sebenarnya bahaya daripada khamr, termasuk narkoba itu. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawatal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan. Jadi termasuk narkoba, sabu-sabu. Ini kalau orang itu sudah kecanduan, ya sulit untuk bisa diselamatkan, itu sulit. Coba ada bintang film yang namanya Roy Martin, ya itu dia menggunakan narkoba, sudah ketangkap polisi, sudah di penjara, keluar, ya sudah berjanji tidak akan lagi, tapi akhirnya ya masih saja menggunakan lagi narkoba. Dan lain-lain juga begitu. Karena itulah kalau sudah terkena narkoba, rusak mentalnya, ya. Ayyuqi bainakumul adawatal baghdha'a, gampang menimbulkan permusuhan dan sebagainya. Tapi ya sulit juga untuk memberantas narkoba itu. Masa narapidana yang ada di dalam penjara itu bisa jual beli narkoba? Loh ya toh. Penjara itu kan sudah dijaga oleh petugas-petugas penjara. Kok bisa jual beli narkoba di dalam penjara? Ya. Nah ini kan ya orang awam saja tahu. Ini kalau tidak kerjasama dengan yang menjaga kan tidak bisa, ya toh? Jadi begitulah bobroknya itu di sini. Kenapa tidak bisa memberantas korupsi? Kenapa tidak bisa memberantas narkoba? Karena aparat-aparatnya ini tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah. Nusa Kambangan itu kan penjara yang dikatakan betul-betul narapidana itu diisolasi, tapi masih bisa menjual narkoba, malah jadi jeragan narkoba. Loh, inilah jadi para bapak, para ibu, jamaah sekalian, kita harus hati-hati terhadap anak-anak kita, ya. Sebab ini merupakan generasi umat Islam, generasi bangsa. Kita selamatkan mereka jangan sampai kena terpengaruh yang namanya al-khamru wal maisir, minum-minuman keras, narkoba, sabu-sabu. Itu pengawasan orang tua sangat dibutuhkan, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana muslimin wa ahyina bis sholihin maghfirna ma'al qadrin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.